Salam, bagaimana kabarnya saudara semua? Harapan kita semua dalam keadaan baik-baik dan kita juga penuh dengan sukacita. Pasti ya, karena kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semua kita penuh semangat. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada kita kalau ditanyakan, pernahkah kita berdoa? Pasti jawaban kita mengatakan tentu sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan Yesus, kita pastilah pernah berdoa. Apa saja yang kita sampaikan di dalam doa kita? Coba kita ingat dulu. Itu pun kemungkinan jawaban kita akan sama juga. Jawabannya tentu sangat banyak. Sangat banyak yang kita doakan, yaitu mulai dari hal-hal yang pribadi sampai kepada yang umum. Banyak yang kita doakan di dalam segala doa-doa kita. Dan pada nas hari ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Rasul Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Efesus. Dia meminta di dalam doanya agar iman jemaat yang ada di Efesus tetap kepada Tuhan Yesus, tinggal di dalam hati mereka. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu doa seperti ini pun perlu untuk kita biasakan berdoa bagi saudara-saudara kita seiman, agar iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus itu tetap melekat di dalam hati setiap orang, melekat di dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa begitu pentingnya iman kita melekat atau iman kepada Tuhan Yesus Kristus tetap diam di dalam hati kita? Kalau kita menyebutkan kita beriman, bisa saja, tetapi ada iman yang tidak dihayati, ada iman yang tidak berbuah. Tetapi apabila iman kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu ada di dalam hati kita, tentu kita akan selalu diingatkan oleh kuasa Tuhan. Iman yang sudah diberikan di dalam hati kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, akan selalu mengingatkan kita apa yang harus kita perbuat di dalam hidup kita. Terlebih, kalau tadi saya katakan bahwa kemarin kita baru saja merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kalau dari segi usia 80 tahun, ini sudah tergolong lansia kalau dari umur seseorang. Negara dengan usia 80 tahun seharusnya sudah menjadi negara yang baik, negara yang menuju kepada
negara yang maju. Apabila kita mengisi kemerdekaan itu sebaik mungkin. Tetapi kalau kita mengisi dengan hal-hal yang jahat, mengisi dengan kemauan sendiri, kemauan kelompok, nah di sanalah negara itu akan sulit untuk menjadi maju. Jadi seperti itu juga dengan hidup kita. Beriman kepada Yesus dan itu kita tanamkan di dalam hati kita, maka Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur hidup kita, maka akan membuahkan, menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan yang membuat kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama kita manusia. Dan dikatakan juga, kalau kita sudah beriman kepada Kristus di dalam hati kita, iman itu diam di dalam hati kita, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau berbicara tentang berakar, sebuah pohon dia bisa tumbuh dengan baik, tentu dia harus memiliki akar yang kokoh, akar yang subur, sehingga dapat menghasilkan daun yang hijau dan buah yang baik. Dan juga disebutkan berdasar. Tentu keduanya ini mau mengatakan fondasi, berakar serta berdasar, memiliki fondasi di dalam kasih. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya, agar kita hidup di dalam kasih. Kita menjadi pelaku kasih bagi sesama kita, umat manusia. Marilah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita dimampukan untuk sebagai pelaku-pelaku kasih tersebut. Apabila kita memiliki kasih, maka kita tidak lagi berfokus kepada diri sendiri, tetapi kita akan melihat hal-hal yang paling atau hal-hal yang sangat membutuhkan perhatian, kepedulian. Dengan melakukan kasih, maka di sana akan ada damai sejahtera. Dengan melakukan kasih, di sana akan ada kesejahteraan. Dengan melakukan kasih, di sana ada persaudaraan. Jadi, mari kita isi kemerdekaan ini seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita hidup di dalam kasih. Betapapun beratnya tantangan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan sangat menyenangi orang-orang yang melakukan kasih, dan tidak ada yang melanggar hukum apapun kalau kita melakukan kasih. Di sana Tuhan dipermuliakan, dan di sana juga orang-orang yang lemah akan dikeluarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena Tuhan masih menyertai kami, masih memberkati kami, sehingga Tuhan kami masih beriman di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami memohon kepadamu, bagi semua umat-Mu, bagi semua orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus, biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada kami semuanya, terlebih dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, agar kami berlomba-lomba untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan terlebih. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, berkatilah semua rakyat dari negara Republik Indonesia ini, agar kami semua boleh menikmati kemerdekaan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai, memberkati saudara. Amin.